pertama yaitu membuat tabel persiapan untuk pembuatan grafik. Tabel yang pertama yaitu tabel persiapan grafik histogram. Untuk tabelnya di sini kita menentukan rentang, batas bawah kelas, batas atas kelas, dan FI. Tabelnya bisa kita lihat pada gambar. Untuk yang kedua yaitu tabel persiapan grafik poligon. Untuk tabelnya di sini kita menentukan rentang, batas bawah kelas, batas atas kelas, titik tengah, dan FI. Tabelnya bisa kita lihat pada gambar. Untuk yang ketiga yaitu tabel persiapan grafik OGIF. Untuk tabelnya di sini kita menentukan rentang, kemudian batas bawaan, kemudian F, kemudian FK lebih dari. Kedua yaitu langkah-langkah umum pembuatan grafik. Yang pertama yaitu membuat tabel persiapan. Yang kedua, membuat sumbu absis dan ordinat. Sumbu absis yaitu sumbu datar, disebut sumbu X, sedangkan sumbu ordinat, sumbu tegak disebut sumbu Y. Sumbu X biasanya disediakan untuk mencantumkan nilai, sedang sumbu Y untuk frekuensi. Umumnya sumbu X lebih panjang daripada sumbu Y, kecuali ada maksud-maksud lain dari di luar kepentingan ilmiah. Yang ketiga yaitu perpotongan sumbu X dengan sumbu Y ditetapkan sebagai titik nol. Untuk yang keempat, menetapkan nilai variabel pada sumbu X berturut-turut dari kiri ke kanan, dimulai dari nilai terendah sampai nilai tertinggi. Yang kelima yaitu menempatkan frekuensi pada sumbu Y. Yang keenam, melukiskan grafiknya. Dan yang terakhir, pemberian nomor dan nama grafiknya. Pada poin yang ketiga, kita akan belajar mengenai langkah-langkah umum pembuatan grafik histogram, poligon, dan OGIF. Di mana pada kesempatan ini kita akan membahas langkah-langkah umum dari ketiga grafik tersebut. Yang pertama, kita beralih kepada langkah-langkah membuat histogram, di mana dalam membuat histogram ini ada dua langkah yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu membuat sumbu datar dan sumbu tegak yang saling berpotongan, dengan artian antara sumbu datar dengan sumbu tegak itu saling berpotongan. Setelah itu kita menyajikan sebuah frekuensi pada tabel ke dalam bentuk diagram. Setelah sumbu datar dan sumbu tegak yang dibuat pada langkah pertama jadi, maka kita buat sebuah diagram yang menyatakan frekuensi data tersebut, sehingga terbentuklah histogram. Yang kedua, kita beralih kepada langkah-langkah pembuatan dari poligon, yaitu di mana dalam pembuatan poligon ini ada 5 langkah yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu kita mula-mula mencari nilai tengah masing-masing kelas. Setelah nilai masing-masing kelas kita dapatkan, maka kita membuat sebuah tabel, di mana tabel ini adalah sebuah tabel persiapan. Setelah selesai membuat tabel, maka kita menggambarkan garis untuk sumbu X dan sumbu Y, dan membuat skala untuk masing-masing sumbu X dan sumbu Y, di mana pada sumbu X skala menggunakan nilai tengah masing-masing kelas, sedangkan untuk sumbu Y dipergunakan frekuensi dari masing-masing kelas. Setelah itu kita menggambarkan satu titik-titik yang menunjukkan frekuensi dari masing-masing kelas. Setelah kita menggambar titik-titik, maka kita menghubungkan titik-titik tersebut sehingga membentuk sebuah poligon. Sedangkan yang ketiga yaitu langkah-langkah membuat OGIF, itu ada 4 hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama kita membuat sebuah tabel persiapan. Setelah tabel persiapan itu jadi, maka kita menggambar garis untuk sumbu X dan sumbu Y, dan buat skala untuk masing-masing sumbu X dan sumbu Y. Dan untuk sumbu X, skala menggunakan nilai batas bawah tiap kelas, sedangkan untuk sumbu Y dipergunakan frekuensi kumulatif dari masing-masing kelas. Kemudian kita gambarkan titik-titik yang menunjukkan frekuensi kumulatif pada masing-masing kelas.
Selanjutnya titik-titik yang telah digambarkan tadi kita hubungkan sehingga membentuk sebuah ogive. Nah, itulah tadi beberapa langkah-langkah umum untuk pembuatan grafik histogram, polygon, dan ogive. Adapun contoh data dalam grafik histogram, polygon, dan ogive yaitu dari hasil sebuah ujian matematika diperoleh nilai dari 40 siswa yang meliputi nilai-nilai yang seperti dapat kita lihat. Kemudian nilai-nilai tadi kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Selanjutnya setelah kita urutkan, kita buat rentang nilainya. Nah, dari nilai 71 sampai 75, frekuensinya yaitu sebanyak 2. 76 sampai 80, frekuensinya 4. Dari rentan 81 sampai 85 yaitu sebanyak 12. 86 sampai 90 frekuensinya sebanyak 13. 91 sampai 95 frekuensinya sebanyak 6. Dan 96 sampai 100 frekuensinya sebanyak 3. Dari nilai-nilai tadi kita dapat membuat penyajian data kelompok yang dalam bentuk histogram. Yang pertama yaitu kita buat tabel persiapannya, di mana tabel persiapannya terdiri atas rentang, batas bawah kelas, batas atas kelas, dan frekuensi. Nah, dapat kita lihat bahwa dari rentang 71 sampai 75, batas bawah kelasnya yaitu 70,5. 70,5 didapat dari 71 dikurang 0,5. Kemudian batas atas kelasnya yaitu 75,5 karena 75 ditambah 0,5 yaitu 75,5. Kemudian frekuensinya yaitu sebanyak 2. Selanjutnya data yang kita peroleh tadi kita aplikasikan ke dalam grafik histogram. 70,5 sampai 75,5 frekuensinya sebanyak 2. 75,5 sampai 80,5 frekuensinya sebanyak 4. 80,5 sampai 85,5 sebanyak 12. 85,5 sampai 90,5 frekuensinya sebanyak 13. 90,5 sampai 95,5 sebanyak 6. 95,5 sampai 100,5 frekuensinya itu terletak pada 3. Yang kedua yaitu penyajian data bentuk poligon. Nah, pertama kita buat tabel persiapannya yang terdiri atas rentang nilainya, batas bawah kelas, batas atas kelas, titik tengah, dan frekuensinya. Jika datanya sudah lengkap, kemudian kita buat grafik poligonnya. Nah, di mana titik tengahnya ini menjadi nilai di grafik poligon. Kemudian yang terakhir, titik-titiknya kita saling hubungkan. Selanjutnya penyajian data bentuk ogive. Yang kita butuhkan yaitu frekuensi kumulatifnya. Nah, jika ogive positif, frekuensinya kita jumlah dari atas sampai bawah. Nah, jika ogive negatif, frekuensinya itu dari bawah ke atas.